Ya. Selanjutnya 3 hari setelah, ini nggak lama, 3 hari setelah Hamzah bin Abdul Muthalib masuk Islam, kemudian terbuktilah ya, atau teraminilah doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena sebelumnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan 2 Umar agar diantaranya ada yang mendapatkan hidayah dari Allah. Jadi yang Nabi doakan adalah Umar bin Khattab, ya. Satu lagi siapa? Abu Jahal. Ya. Jadi Abu Jahal juga nama aslinya Umar atau Amr. Ya. Jadi dua tokoh jahiliyah ini kemudian didoakan diantaranya, tapi Nabi tidak mengatakan dua-duanya. Ya Allah, diantara mereka berikanlah hidayah padanya. Gitu. Ternyata yang teraminkan atau terkabulkan adalah Umar bin Khattab. Di mana di saat Umar masuk Islam itu, di saat itu sebenarnya Umar ingin membunuh Nabi SAW. Jadi orang itu tidak ingin masuk Islam, motifnya beda-beda. Ya, kita ini kan fitrahnya Islam. Ya, betul. Kita ini semua dilahirkan dalam keadaan Muslim. Ya, bahkan kita bersyahadat ketika roh kita akan ditiupkan kepada jasad janin itu. Nah, tapi kemudian menjadikannya kafir kan orang tuanya atau mungkin lingkungannya. Maka bersyukurlah kita yang lahir dalam keadaan Muslim, dan semoga kita mati dalam keadaan Muslim. Nah, jadi siapapun yang mendengar narasi keislaman dari Al-Quran maupun Sunnah, seharusnya dia akan tertarik, gitu ya. Seharusnya dia akan terundang hatinya untuk apa itu Islam, ya, bertanya apa itu Islam dan mengenal lebih dalam Islam itu sendiri. Nah, maka tapi ada motif-motif yang membuat mereka tidak menerima Islam. Ya, kalau mereka dengar Quran Sunnah itu udah bagus banget. Ya, mereka akan menganggapnya ini sebuah syair yang tak ada duanya, meskipun Quran bukan syair. Perkataan ini begitu indah, seakan-akan yang mengatakannya bukan manusia, memang bukan manusia. Nah, tapi ada motif yang menghalangi mereka untuk menerima hidayah itu. Ya, motifnya beda-beda. Kalau motif itu dituntun oleh nafsu, itu yang paling sulit. Seperti siapa? Abu Lahab. Abu Lahab itu menganggap Muhammad tidak cocok, Nabi Muhammad tidak cocok untuk menjadi atau mengemban risalah kenabian. Karena dia menganggap yang paling kaya Abu Lahab, kenapa tidak dia? Ya, yang paling dianggap sebagai bangsawan di kalangannya itu Abu Lahab, kenapa tidak Abu Lahab? Ya, harusnya dia tanya diri sendiri ya. Tapi motifnya itu, kedengkian itu. Ya. Motif siapa lagi? Abu Jahal. Abu Jahal juga punya motif. Kan kita pernah dengar ya, bahwa Abu Jahal itu pernah tertarik dengan lantunan Al-Quran, sampai Abu Jahal itu ngintip Rasulullah sholat malam. Ya, 2 kali ngintip Rasulullah sholat malam, saking menemukan keindahan dalam lantunan ayat suci Quran. Dan di malam ketiganya Abu Jahal memilih untuk pergi, tidak mendengar lagi karena khawatir dia masuk Islam. Kenapa? Karena bisnisnya itu bertentangan dengan akidah Islam. Apa bisnisnya Abu Jahal? Berhala. Itu dari yang ekonomis sampai premium dia jual. Yang ekonomis bisa dimakan. Berhalanya bentuknya roti. Ya, kalau lapar bisa dimakan. Yang menengah dari kayu. Yang premium ya mungkin dari tembaga, platinum dan lain sebagainya dia buat. Gitu. Ya, jadi karena motif bisnis dan juga kedudukan, ya, kalau dia masuk Islam belum tentu dia bisa dianggap sebagai Abul Hakam lagi, orang yang bijaksana. Bahkan Islam mengabadikannya sebagai Abu Jahal gitu ya. Bapaknya orang-orang jahiliyah gitu. Nah, maka dari itu motifnya Abu Jahal ini membuat Islam itu tidak bisa diterima olehnya.
Nah, tapi berbeda dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini memang aslinya baik. Ada saudaranya Zaid bin Khattab itu sudah masuk Islam duluan, tapi diam-diam tidak ngabarin ke Umar bahwa dia sudah masuk Islam. Tapi dia melihat pada diri saudaranya Umar ini ada kebaikan yang sungguh nilai-nilai Islam ada di dalamnya. Dulu kita belajar ya, latar belakang Arab ini, sesungguhnya Arab ini adalah jahiliyah yang paling minim. Bahwa mereka ini punya sifat-sifat yang baik, ya, yang mereka miliki, yang maka ini akan menjadi aset yang luar biasa kalau mereka masuk Islam. Salah satunya adalah sifat jujur, sifat sederhana, ya, dan lain sebagainya. Nah, maka Umar bin Khattab ini motifnya apa? Ketika dia belum bisa sampai kesimpulan untuk bisa masuk Islam, motifnya adalah karena dia cinta tanah air. Ya. Dia cinta kesukuannya, ya, dia cinta keadilan, ya. Maka yang membuat Umar ini resah adalah ketika, ya, disampaikan padanya bahwa ajaran yang dibawa oleh Rasulullah ini telah memecah belah keluarga, telah memecah belah bangsa. Jadi narasinya seperti itu. Nah, maka Umar kesel kalau kayak gitu, ya. Ya, kalau ini hanya dianut oleh pribadi ya silahkan. Tapi kalau sudah memecah bangsa, tanah air, ya, dia berasal dari suku Adi, Bani Adi, maka Umar tidak sepakat. Di puncak kekesalannya, Umar itu sudah, ya, mutawahishan bis-saif. Dia datang menggebu-gebu ingin membunuh Nabi SAW, membawa pedangnya yang terhunus. Ya, jadi Umar bin Khattab ini udah berangkat dari rumahnya menuju rumah Rasulullah untuk membunuh Rasulullah, gitu ya, langsung membunuh Rasulullah. Ya, kalaupun nanti ada saksi mata yang menjadi pembela Rasulullah, maka dia akan mati di tempat dan dalam keadaan membela tanah air, gitulah ya. Tapi di tengah perjalanan, ya, ya, di antara kalangan Arab yang orang Mekah juga, ya, kemudian memberi kabar kepada Umar bin Khattab, ya, ini Umar lagi menggebu-gebu kesel nih ya, datang gitu ya. Ini pedang sudah terhunus, jalan terburu-buru, lalu tiba-tiba disuruh stop. Ya Umar, stop. Ya, tidakkah engkau sadar bahwa di antara keluargamu sudah ada yang memeluk agama Islam? Maka Umar bertanya, siapa? Adikmu Fatimah binti Khattab. Langsung Umar balik arah, yang tadinya sudah menggebu-gebu ingin membunuh Rasulullah, balik arah ke arah adiknya Fatimah binti Khattab, dan sudah mendengar lantunan ayat suci dari luar kamarnya Fatimah yang dilantunkan oleh Khabbab bin Ars, ya, di mana di sana disebutkan dibacakan surat Thaha. Nah, kemudian didobrak pintunya, Khabbab bersembunyi, lalu ditamparlah ya kemudian Fatimah binti Khattab dengan suaminya ada di sana juga. Ya, bayangkan gambaran Umar bin Khattab ya, begitu keras tuh kayaknya tuh. Ya, kalau divisualisasikan sampai berdarah kan. Nah, kemudian Umar memaksa, apa yang kau baca? Lembaran apa itu? Sambil Fatimah menyembunyikannya. Nah, kemudian dipaksa, lalu Fatimah mengatakan, lembaran ini tidak bisa dibaca oleh orang yang kotor. Ya, aku bersih. Tidak, kau kotor. Mandilah gitu ya. Kalau kau mau baca, mandi. Ya, akhirnya Umar bin Khattab diarahkan untuk mandi. Setelah mandi baru Umar sendiri yang ingin membacanya. Maka ketika dibaca, ya itulah surat Thaha, ya, di mana isinya terdapat bahwa syariat ini tidak memberatkan manusia. Ya, Allah datang dengan kelembutannya, Allah tolong hamba-hambanya, dan di situ dikisahkan tentang Nabi Musa. Sampai habis dibaca, ya, surat Thaha, lalu Umar menitiskan air mata dan mengatakan kepada Fatimah, dullani ila Rasulillah. Masya Allah ya.
betapa hidayah membuat nalar manusia tuh udah nggak nyampe gitu. Kita kalau mikir kira-kira siapa ya yang paling musuhi Islam gitu ya, kira-kira Umar ini kan keras sekali dengan Islam saat itu. Apa yang mungkin gitu orang sekeras Umar ini bisa masuk Islam? Ya dari pikiran logika aja tuh nggak nyampe. Siapa yang akan menyampaikan kepadanya? Siapa yang akan berusaha terus pelan-pelan? Adiknya saja itu kan tadi sampai ditampar. Tapi kemudian dengan dia sendiri baca surat itu, Allah rubah hatinya. Makanya hati itu kan sifatnya apa? Yuqallab, ya, berbolak-balik. Qalbun qallaba, yuqallibu, artinya hati itu punya sifat yang senantiasa terbolak-balik. Kadang kita menggebu-gebu dengan keimanan kita, ya, hati kita cenderung dengan kebaikannya, begitu semangat. Kalau ada panggilan azan, wah langsung. Apalagi kalau di tanah haram, nggak mau tuh kita ketinggalan 1 menit pun ya, atau 1 sholat pun untuk tidak sholat di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Tapi kalau udah di rumah, beda cerita kan. Makanya yuqallab itu. Kadang hati juga lemah, ya. Itu ketika kelalaian kita lakukan, kemaksiatan kita lakukan, itu melemahkan hati. Makanya kita harus menjaga hati itu betul-betul. Nah, tapi di saat itu yang tadinya hati Umar ini sedang keras-kerasnya, penuh kebencian, ingin membunuh Nabi, dalam hitungan detik Allah setting ulang, Allah reset. Jadi cinta sama Nabi, manggilnya bukan Muhammad lagi. Tadi bawa-bawa pedang udah terhunus tuh, bilang Muhammad sa'aktuluk, aku akan membunuhmu. Dalam hitungan detik Allah setting ulang, dullani ala Rasulillah, tunjukkan aku jalan menuju Rasulullah, bukan Muhammad lagi. Masya Allah, jika yang sekeras itu saja bisa Allah mudah terbalik, apalagi kita, ya, apalagi kita. Ya, kita harus bertanya ketika Al-Quran kita baca tapi nggak berpengaruh sama hati kita, itu why gitu, kenapa, apa yang salah dengan kita? Umar yang tadi tidak ada motif yang lain selain memang dia yang dia inginkan adalah keadilan, yang dia inginkan adalah membela bangsanya. Maka ketika ada ya yang ia baca lalu kemudian ternyata itu adalah Al-Quran, berefek pada hatinya, Allah reset ulang. Seketika ia ucapkan tadinya Muhammad menjadi Rasulullah. Maka akhirnya dibawalah Umar bin Khattab menuju Rasulullah SAW, ya. Tapi dia masih bawa pedang nih. Ya kan, persepsi orang kan nggak tahu Umar nih mau ngapain ke Rasulullah, bawa pedang, mau membunuh atau lupa untuk meninggalkan pedangnya gitu ya. Akhirnya Umar datang sendiri, ya, kemudian mengetok pintu, ya, ketika sahabat sedang berkumpul di Darul Arqam, ya, Arqam bin Abil Arqam, rumahnya Arqam, seorang pemuda usia 16-an tahun yang mewakafkan rumahnya untuk dijadikan markas penuntut ilmu, ya, mengaji kepada Rasulullah, menjadi base campnya para sahabat ketika menyusun strategi dakwah. Masya Allah, tahu besar pahalanya ya. Nah kemudian apa? Hamzah jaga pintu itu, ya, paman Nabi yang jaga pintu. Diintiplah, ya, para sahabat nanya siapa? Umar. Nah pasti intip bawa pedang gitu ya. Wah, jangan-jangan ada sesuatu nih. Lalu Hamzah bilang, pada nanya kan, ya Hamzah gimana nih? Kita akan berbuat apa? Kata Hamzah, kalau yang diinginkan kebaikan, kita buka lebar-lebar pintunya. Tapi kalau yang diinginkan adalah membunuh Nabi SAW, maka kita berjihad di rumah ini, di tempat ini juga.
Jadi pas dibuka pintunya langsung ditarik Umar. Belum ngomong maksudnya mau ngapain, langsung ditarik Umar sama Hamzah. Sedangkan sebenarnya kalau dari segi postur, Hamzah itu lebih pendek dari Umar bin Khattab. Bayangkan Umar itu tingginya sampai 2 meter. Tinggi sekali ya. Hamzah itu lebih pendek, cuma memang sama kekarnya gitu. Jadi karena sama kekarnya, Hamzah itu bisa ngangkat Umar. Jadi Umar dibawa ke pojok, ke dinding, langsung diangkat. Mau apa kamu? Gitu. Ya Umar rada sesek gitu ya, jawabnya terbata-bata. Mau apa? Nah ternyata Umar lupa ya menyimpan pedangnya. Ya sesungguhnya dia ingin menyampaikan bahwa aku ingin masuk Islam. Maka semuanya takbir di situ, Allahu Akbar. Umar bin Khattab masuk Islam. Masya Allah. Apa yang terjadi? Wajah Islam berubah saat itu juga. Ya, semua yang ditakutkan sebelum ada Umar masuk Islam seakan-akan bisa dilakukan saat itu juga ketika Umar masuk Islam. Sampai Umar mengatakan setelah ia bersyahadat, alasna minal haq ya Rasulullah, bukankah kita ada dalam sisi yang benar wahai Rasulullah? Maka buat apa kita ikhtifa, ya berdakwah secara sembunyi-sembunyi? Ayo kita keluar. Masya Allah. Umar langsung keluar, langsung nyamperin rumah-rumah dedengkotnya kaum musyrikin. Datang ke Abu Jahal terus bilang, aku sudah masuk Islam. Ya, diviralin sendiri sama dia. Kemudian masuk ke rumahnya Suhail bin Amr, aku sudah masuk Islam. Cuma gitu doang. Jadi ketok pintu terus bilang, aku sudah masuk Islam. Semua petinggi kaum musyrikin disamperin, ya, didatangi lalu mengatakan Umar sudah masuk Islam. Sampai Umar ke tengah-tengah Mekah dan mengatakan siapa yang siapa yang ingin berkelahi denganku, ya ketahuilah bahwa aku sudah masuk Islam. Gitu ya. Ya, tapi Umar bin Khattab kuat, dikeroyok juga ya paling lecet-lecet dikit lah. Ya ternyata diulangi lagi sama ada seorang sahabat ya, Abu Dzar Al-Ghifari yang tidak sekuat Umar. Ya ternyata dia dikeroyok langsung bengep ya. Ya tapi Umar bin Khattab begitulah Umar bin Khattab. Ya maka disitulah ya titik balik dakwah Islam. Ya sampai setelah semuanya didatangi oleh Umar bin Khattab, maka Umar bin Khattab kemudian mengajak Hamzah bin Abdul Muthalib, ayo kita menuju Ka'bah. Ya tapi tidak langsung menghancurkan berhala yang ada. Ya tapi paling tidak membuktikan bahwa inilah umat Islam. Ya, inilah taring umat Islam. Ya, sehingga tidak ada yang berani macam-macam lagi dengan umat Islam, siapapun. Ya, meskipun dia dulunya pernah menjadi seorang budak, ya, dia adalah seorang pengembala kambing, tapi ketika Umar dan Hamzah masuk ke dalam Islam, umat Islam memiliki taring yang orang jadi takut gitu. Nah, jadi saat itu juga akhirnya diajak untuk konvoi. Ya, semuanya berbaris bikin shaf untuk menuju Ka'bah. Hamzah dan Umar melindungi sisi-sisi dekat dengan Nabi SAW agar tidak ketika ada yang ingin memukulnya atau menyerangnya ada Hamzah dan Umar di sana. Lalu mereka mengatakan dengan lantang ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Ya, jadi slogannya kalau di Indonesia mungkin kita kenalnya takbir atau tahlil gitu ya. Allahu Akbar, la ilaha illallah kalau ingin menyemangati. Ya, tapi di zaman itu ahadun ahad, ahadun ahad. Itu juga yang dikatakan oleh Bilal bin Rabah. Ya, ketika disiksa dengan batu yang dikatakan juga ahadun ahad. Artinya hanya Allah yang esa. Hanya Allah yang esa. Ketika perang Badar juga sama, ahadun ahad. Itu cara menyemangatinya dengan mengatakan demikian ya, bahwa Allah yang tunggal, Allah Maha Esa, Allah lah yang akan melindungi kita. Ahadun ahad. Ya, masuklah
masuk Islamlah ya dua singa itu, dua pahlawan itu yang tadinya berjuang untuk jahiliyah, kaum-kaum jahiliyah, tapi kemudian masuk Islam dan mereka semua menjadi panglima-panglima besar ya dalam berkembangnya Islam di muka bumi ini. Dan terakhir ya adalah tentang hijrah ke Habasyah yang kedua kalinya. Jadi ternyata masuk Islamnya dua pahlawan itu, ya dua sahabat agung itu, ternyata mereka masih ya kaum musyrikin berpikir segala cara untuk bisa agar dakwah Islam ini tidak berkembang luas. Ya tapi ternyata ya akhirnya Rasulullah mengirim gelombang kedua. Ya, tadi karena masih belum aman dakwahnya, mengirim gelombang kedua, yaitu dengan jumlah sahabat 83 dari kalangan ikhwan laki-laki dan kurang lebih 19 dari kalangan perempuan. Ya, lebih banyak. Kalau kemarin hanya belasan, sekarang hampir seratusan, lebih dari 100 sahabat dikirim untuk menuju kembali ke Habasyah. Ya, nah ini sebelum di yang hijrah pertama ini belum masuk Islam nih, Raja Najasyi. Nah di hijrah kedua, ya nanti ada informasi bahwa Raja Najasyi memeluk agama Islam. Nah kemudian jadi berangkatlah ya dengan dipimpin oleh Ja'far bin Abu Thalib. Informasi ini sampai ke kalangan musyrikin. Akhirnya mereka membuat sebuah strategi ya untuk menghadang kaum muslimin sebelum menyeberang, yang dipimpin oleh rombongan kaum musyrikin dipimpin oleh Amr bin As. Ya tapi dengan pertolongan Allah kaum muslimin berhasil nyebrang duluan. Ya sedangkan jatah kapalnya tuh harus nunggu balik. Ya jadi nggak ada cadangan. Amr bin As nggak bisa nyusul. Mau nyebrang gimana? Nyebrang laut mati nggak masuk akal kan? Ya, sedangkan nggak banyak mereka yang bisa berenang karena mereka tinggal di gurun, lembah yang kering. Akhirnya mereka tunggu itu, jadi telat mereka datangnya. Artinya apa? Kaum muslimin sudah lebih dulu menghadap Raja Najasyi, ya, dan menjelaskan maksud dan tujuannya. Ya, artinya Raja Najasyi ini sudah lama, ya, sudah lama menjalin hubungan dengan kaum muslimin dan selama ini baik-baik aja kok. Tapi kemudian Amr bin As datang dengan membawa fitnah. Apa yang dikatakan Amr bin As? Jadi sudah kalangan sahabat sudah istirahat, Amr bin As datang nyusul. Ya. Kemudian menghadap dengan Raja Najasyi. Jadi Habasyah ini punya hubungan bilateral dengan Mekah. Ya, punya hubungan bisnis. Yang mana itu sudah terjalin sangat lama. Ya, jadi ada hubungan jual beli di sana. Dan selama ini baik-baik saja. Amr bin As juga dekat sekali dengan Raja Najasyi. Nah, dengan hubungan itu, harapannya Amr bin As bisa mempengaruhi Raja Najasyi sehingga mengusir para sahabat yang hijrah ke sana untuk kembali ke Mekah. Nah, maka segala cara dilakukan oleh Amr bin As ya dengan kekuatan diplomasinya. Jadi ada beberapa fitnah yang disampaikan. Pertama, mereka yang datang adalah orang-orang dungu, minas sufaha, kata Amr bin As. Wahai Raja Najasyi, ya wahai Paduka, ini yang datang nih orang-orang bodoh. Ya, padahal mereka semua adalah orang-orang terbaik yang dimiliki oleh Nabi SAW. Utsman bin Affan, Ja'far bin Abi Thalib, dan yang lainnya. Kemudian fitnah yang kedua apa? Mereka ini telah membangkang dari ajaran nenek moyang mereka. Nah, artinya ini ingin menyampaikan kepada Paduka Raja Najasyi bahwa mereka yang datang ini adalah para pengungsi yang melarikan diri ya karena membangkang dari ajaran nenek moyang yang ada di Mekah. Yang ketiga, mereka datang ke sini membawa ajaran baru. Ya, membawa ajaran baru yang mungkin bisa membahayakan. Dan yang ketiga, ya,
kami sangat tahu mereka. Amr bin As bilang gitu ya. Kami sangat tahu mereka, maka biarlah kami yang mengurusnya. Ya, biar apa? Biar Raja Najasyi mengiyakan lalu membolehkan mereka membawa kaum muslimin. Padahal itu perangkap. Gitu ya. Tapi Raja Najasyi tidak langsung mengiyakan karena dia sudah kenal dengan Ja'far bin Abi Thalib ya, sebelumnya di hijrah yang pertama. Maka dia mempersilahkan untuk Ja'far bin Abi Thalib sebagai jubir kaum muslimin ya, menjawab atau membalas argumentasi dari Amr bin As. Maka dijawablah oleh Ja'far bin Abi Thalib yang pertama ya. Yang pertama adalah kami dulu, jadi Ja'far bin Abi Thalib menjelaskan kondisi sebelum Rasulullah diutus. Dulu kami hidup dalam kejahiliahan, wahai paduka. Di antara kami banyak yang saling membunuh. Kami perang membabi buta. Kami memakan makanan yang haram, menjijikan. Kami memakan bangkai dan lain sebagainya. Lalu dijelaskanlah. Lalu Allah berikan risalah itu kepada Nabi Muhammad SAW. Maka cahaya itu datang. Cahaya itu penuh dengan ilmu pengetahuan, membimbing kehidupan kami lebih baik lagi. Ya. Lalu yang ketiga, Raja Najasyi meminta Ja'far bin Abi Thalib menjelaskan bagian dari ayat-ayat Al-Quran. Dan akhirnya Ja'far bin Abi Thalib menjelaskan potongan awal dari surah Maryam. Yang itu relate sekali kan dengan kehidupan Raja Najasyi sebagai Nasrani. Ya, dijelaskanlah bagaimana Siti Maryam menurut yang dijelaskan dalam Al-Quran. Nah, ini belum dijelaskan secara lengkap. Ya, karena baru sebentar Raja Najasyi itu udah langsung terenyuh hatinya, sedih, ternyata persis sama yang dia imani juga. Ya, karena memang sama, kitab Injil dan Al-Quran kan sama, gitu ya. Diturunkan sebagai kitab untuk membersihkan tauhid, ya, mengesahkan Allah, menjalankan syariatnya. Maka yang dipelajari oleh Raja Najasyi itu selaras dengan yang datang kemudian kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, akhirnya apa? Amr bin As ngelihat nih, wah kayak akan kalah. Akhirnya apa? Amr bin As beralibi, wahai Raja, kayaknya nggak bisa deh kalau engkau memutuskannya dalam keadaan sedih begini. Gimana kalau kita bikin debat yang kedua? Jadi dia minta tawaran tambahan waktu. Besok kita debat lagi. Saya akan buktikan bahwa mereka benar-benar pembangkang, mereka benar-benar pembawa ajaran baru yang menyesatkan. Akhirnya Raja Najasyi, ya karena tadi raja yang adil, ya tapi adilnya belum dibimbing oleh nilai-nilai tauhid kan. Ya, tapi akhirnya memutuskan, ya sudah, kita besok lagi agar perasaan saya lebih tenang dan bisa lebih jernih memutuskan. Nah, datang besok hari, tapi yang diberi dulu kesempatan adalah Ja'far bin Abi Thalib dari kalangan kaum muslimin dan menjelaskan surah Maryam secara lengkap, tidak ada yang lain, gitu ya. Jadi yang dibaca oleh Ja'far bin Abi Thalib hanya surah Maryam, dibaca secara utuh, dari bagaimana Maryam, ya Sayyidah Maryam itu kemudian bisa hamil, bagaimana lingkungan merespon apa yang terjadi terhadap Sayyidah Maryam, bagaimana Sayyidah Maryam sampai ya ingin mati saja, tapi kemudian Allah hibur dengan rutoban janiyah, ya dengan dan juga air yang mengalir di bawahnya, dan juga kemudian akhirnya Nabi Isa lahir, ya diceritakan tentang Nabi Isa alaihissalam di surah Maryam juga. Lalu menjawab langsung, ibunya lagi sedih nih, nggak bisa menjawab atau merespon tuduhan orang-orang terhadap dirinya, hamil dari mana nih, gitu kan. Maka Nabi Isa lah yang menjawabnya. Itulah mukjizat Nabi Isa, bisa bicara ketika bayi itu ya. Nah, ketika
dijawab dengan surah Maryam itu secara utuh, maka Raja Najasyi memenangkan kaum muslimin, lalu mengusir Amr bin As. Ya, kita mungkin kalau jadi, ya na'udzubillah, janganlah. Mungkin kalau orang lain jadi Amr bin As gitu ya, ya mungkin akan balas dendam kali ya, karena dia kalah dalam satu momen, akan balas dendam kepada Islam. Tapi yang terjadi sebaliknya, malah Amr bin As kelak akan memeluk agama Islam gitu. Jadi saat itu diusir, diputuskan hubungannya antara Mekah dan Habasyah, Ethiopia. Hari ini namanya Ethiopia. Ya, dan akhirnya kaum muslimin tetap berada di sana sampai tahun ke-8 Hijriah, kurang lebih 7 atau 8 Hijriah. Nah, makanya Utsman bin Affan nggak ikutan perang Badar, nggak ikutan perang Uhud, langsung ke perang Tabuk, ya, karena sebelumnya Utsman bin Affan itu berada di, ya, Utsman bin Affan berada di Habasyah sampai tahun ke-7 atau ke-8 Hijriah gitu. Nah, jadi dan ya sejak saat itu juga Raja Najasyi memeluk agama Islam. Ya. Kenapa tidak diproklamirkan atau dideklarasikan bahwa dia seorang muslim? Ya khawatir rakyatnya berlaku kriminal. Ya. Jadi yang bahaya itu bukan Raja Najasyinya saja, tapi yang bahaya juga umat Islam yang hijrah ke sana. Nah, maka ia memilih untuk menyembunyikannya. Itulah mengapa ketika Raja Najasyi wafat, lalu Ja'far mengabarkan kepada Nabi, lalu Nabi SAW melaksanakan sholat ghaib. Artinya Raja Najasyi sudah memeluk agama Islam. Ya, masya Allah ya. Betapa banyak, insya Allah masih banyak pemimpin adil di sini yang belum memeluk agama Islam. Ya, jadi jadilah kita sebagai perantaranya, pengantar hidayah. Ya, tapi tetap yang memberikan hidayah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah perjalanan hijrah ke Habasyah yang kedua, ya, sampai kemudian masih ada alternatif lain yang Nabi cari setelah Habasyah, ya. Semisal nanti kita akan bercerita tentang Taif, dan juga salah satunya yang menjadi kesuksesan pertama hijrah Nabi SAW adalah hijrah ke Madinah. Ya, jadi ada 3 kota yang Nabi sambangi untuk menjadi alternatif dakwah pertama kali. Yang pertama Habasyah, kemudian nanti ada kota Taif, ya, kemudian juga nanti ada kota Yathrib yang dirubah namanya menjadi Madinah Al-Munawwarah. Taib, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan dalam part ini. Ya, insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan membicarakan tentang pemboikotan ekonomi. Ya, jadi ketika tidak ada cara lagi untuk menghentikan dakwah Islam, maka yang mereka lakukan adalah memboikot, memblokade. Itulah yang dilakukan pada Gaza. Ya, Gaza nih udah nggak bisa nih. Mereka Israel berunding udah nggak bisa. Ya karena memang Palestina ingin merdeka. Ini tanah mereka. Ya, ini tanah muslimin. Ya, tapi kemudian yang mereka lakukan adalah memblokade Gaza. Ya. Dan itu juga yang dialami oleh Rasulullah. Selama berapa tahun? 3 tahun. Ya. Jadi di daerah Jabal Qubais, ya. Jadi dari Safa Marwa itu sebelah sananya itu ada gunung Jabal Qubais namanya. Nah, di daerah situ ada perumahan-perumahan, disitulah Rasulullah dan para sahabatnya diboikot. Ya, diboikot secara ekonomi, asupan makanan, tidak boleh berdagang dan lain sebagainya selama 3 tahun, sampai Rasulullah itu makannya berbagi, tinggalnya di kemah. Ya, masya Allah, subhanallah. Ya, jadi insya Allah kita bisa mendapatkan pelajaran yang banyak, ibrah yang banyak dari kajian hari ini.
Ya, di antaranya bagaimana kita mengerahkan potensi yang kita miliki untuk Islam, karena ya yang dibutuhkan adalah kualitas amal, bukan kuantitas saja. Ya, percuma kita banyak amal solehnya, tapi ternyata nggak ada yang berkualitas. Ya, ternyata itu hanya formalitas kita lakukan. Sholat kita banyak, tapi berapa sholat yang diterima oleh Allah? Ya, maka cara lainnya adalah, atau yang bisa kita usahakan dengan memikirkan amal-amal soleh yang berkualitas, yang bisa menyebabkan kita mendapat rahmat Allah. Apa contoh karya-karya yang bisa kita lakukan? Ya, kita kerja di mana? Apa yang kita bisa lakukan? Ya, persembahkan itu untuk Islam. Kalau kita dokter, buat teknologi untuk bisa menyembuhkan penyakit-penyakit. Ya, kalau kita seorang insinyur, buat teknologi yang bisa membuat udara, kualitas udara semakin bagus, ya, meskipun di tengah kota metropolitan gitu kan. Nah, itu juga sebuah karya yang bisa dirasakan manfaatnya, dan itulah termasuk dalam visi Khalifatul fil ard, pengelola bumi. Dan itulah yang akan menjadi karya terbaik kita, amal terbaik kita di sisi Allah, ya, dan semoga bisa menjadi faktor diterimanya kita oleh Allah untuk bisa masuk ke dalam surganya. Insyaallah demikian, wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan. Jika ada pertanyaan dipersilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.